Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendekatan dalam studi Islam. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang interdisipliner dan juga multidisipliner, transdisipliner. Sekarang kita masuk pendekatan-pendekatan yang ada di dalam studi Islam. Sebenarnya tidak jauh ya, antara interdisipliner dan juga multidisipliner dengan pendekatan-pendekatan ini, tetapi kita lebih melihatnya kepada sebuah pendekatan dalam mengkaji sebuah Islam. Oke, yang pertama yaitu kita mengetahui di sana ada pendekatan normatif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan normatif? Pendekatan normatif itu dapat diartikan sebagai studi Islam yang memandang masalah itu dari segi formal ya, atau dari segi normatifnya, atau lebih mudahnya, lebih simpelnya, dengan kata lain pendekatan normatif itu lebih melihat ketika mengkaji sebuah Islam itu dilihat dari apa yang ada di dalam teks baik Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, nah, itulah ketika kita mengkaji Islam dari dua sumber utama ini, maka kita melakukan pendekatan itu dengan memakai pendekatan normatif. Tidak hanya mengkaji itu, tetapi ketika kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan dan kita membutuhkan keilmuan tentang kedua sumber ini ya, Al-Quran dan Al-Hadis, maka ketika kita mengungkap dari dari teks yang ada di dalam kedua kitab ini, maka kita itu sama saja menggunakan pendekatan normatif ya. Nah, lebih simpelnya seperti itu ya. Secara kehidupan masyarakat ya, ketika kita menggunakan pendekatan normatif itu tentunya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Tidak hanya semua melulu tentang kekurangan, karena memang sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis. Mau tidak mau, dua sumber ini memang harus kita kaji untuk mengetahui Islam itu seperti apa ya, bagaimana Islam dibentuk, bagaimana Islam diwujudkan di dalam kedua teks ini. Nah, maka dari itu tentunya di sini ada kekurangan dan juga ada kelebihan ketika orang mengkaji melalui pendekatan normatif ya. Yang pertama yaitu kekurangannya itu adalah pendekatan teologis normatif ya, itu lebih bersifat eksklusif dan juga dogmatis. Nah, maksud dari eksklusif sama dogmatis ini itu ketika seseorang melihat bahwa fanatisme keagamaan ketika dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, teks-teks hadis yang ada untuk kehidupannya ya, maka dia lebih fanatik terhadap apa yang ada di dalam teks Al-Quran dan juga Al-Hadis. Artinya dalam kefanatikannya itu dia lebih bersifat tertutup ya, dia tidak menerima pandangan yang ada dari luar. Dia berpandangan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis itu adalah sudah final dan sudah tidak bisa diutak-atik lagi ya. Artinya hukum-hukum yang ada di sana, peraturan, nilai dan sebagainya itu tidak bisa diutak-atik dan juga tidak bisa dirubah dari apa yang ada di luar. Akhirnya hal inilah yang membuat orang-orang Islam yang eksklusif dogmatis itu berpikiran bahwa inilah ajaran Islam yang sempurna dan tidak bisa diutak-atik lagi ya, harus kita memakai Al-Quran dan Hadis, sehingga melihat orang lain yang berbeda agama, terutama biasanya ya berbeda agama, ataupun sekarang ini justru malah berbeda pandangan saja sudah banyak yang berdarah-darah ya, apalagi ini berbeda agama, maka dia fanatik terhadap agamanya sendiri dan menganggap agama yang lain itu tidak ada, atau agama yang lain itu adalah salah.
Ya, di sini kita cek ya, I better than you ya. Juga bisa merasa dia lebih baik karena sudah belajar tentang ayat-ayat suci dan juga belajar tentang hadis dan sebagainya. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya yang paling bagus, yang paling benar. Nah, seperti itu ya, dan menganggap yang lain salah. Itu kefanatisan dalam pendekatan teologis normatif ya. Kekurangannya seperti itu. Tapi di samping itu juga ada kelebihannya ya, kefanatisan ya, dengan menggunakan metode pendekatan teologis normatif ini ya, itu juga ada sisi positifnya. Apa itu? Orang akan menjadi atau orang akan berperilaku mempunyai sikap yang militansi terhadap keberagamaan dia ya. Jadi ketika dia mempelajari agama secara dalam, baik dari teks suci Al-Quran maupun hadis, maka ke sisi keagamaannya, baik keilmuannya, keagamaannya, ibadahnya dan sebagainya, dia akan punya kekuatan untuk benar-benar beribadah ya. Dia punya pengetahuan tentang ibadah, dia punya kemampuan untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dan juga kefanatikan itu justru bisa melindungi juga dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar ya, keyakinan yang melenceng dari ajaran Islam itu sendiri yang ada dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu ya. Jadi keuntungannya seperti itu. Kita bisa bayangkan bahwa dengan pendekatan ini pun juga ada keuntungannya, tidak hanya yang terlintas atau yang kita lihat sekarang ini ya. Mungkin banyak sisi positifnya ketika kita melihat teologis normatif, tetapi di samping itu sebenarnya juga ada yang positif juga, karena itu akan menguatkan keyakinan kita ya terhadap mungkin ajaran-ajaran baru yang datang. Itu tentu kita akan bisa menolak ajaran-ajaran tidak benar ketika kita belajar agama kita secara mendalam. Nah, itulah secara singkat tentang pendekatan normatif. Sekarang kita masuk pendekatan sejarah. Apa itu pendekatan sejarah ya? Pendekatan sejarah itu bisa kita maknai tentang kita tahu bahwa sejarah itu sesuatu ya, peristiwa masa lalu ya, yang sudah terjadi pada masa lalu tentunya. Nah, pendekatan historis ini atau pendekatan sejarah ini itu cara penggunaannya ya, pendekatan sejarah itu adalah menggunakan analisa atas peristiwa-peristiwa ya yang ada pada masa silam untuk merumuskan sesuatu yang baru, untuk menjadi hikmah atau pengalaman yang bisa kita petik untuk di masa depan ya. Karena sebuah studi atau penelitian sejarah ini itu sebenarnya merupakan kombinasi antara analisa dan juga aktor dari peneliti. Artinya ketika ada sebuah sejarah, maka bagaimana sejarah ini itu dikonstruk, dibangun oleh para aktor pada zaman dahulu, setting tepat pada zaman dahulu, lokasi pada zaman dahulu, itu dicoba untuk dianalisa oleh peneliti sekarang ini yang meneliti tentang sejarah. Kita kasih contoh sejarah kebudayaan Islam dan masyarakat Muslim pada zaman dahulu. Tentunya peran peneliti dalam meneliti sebuah sejarah itu adalah juga menentukan arah daripada makna dari sejarah itu. Ya, maka dari itu tentunya ini ada kombinasi yang pas antara aktor dan peneliti, aktor dan juga orang yang melihat sejarah sekarang ini, karena untuk merumuskan hal yang baru, untuk merumuskan sesuatu yang baru di masa depan, maka diperlukan sejarah. Pengalaman sejarah itulah yang akan bermanfaat ya di kehidupan setelahnya. Oke, di sini ada gambaran ya, gambaran umum tentang sejarah ini atau pendekatan sejarah ini ya. Gambaran tentang pelaksanaan sejarah itu sebenarnya adalah sebuah aturan, ajaran ataupun ideologi tertentu yang ada pada masa dahulu. Ya, gambaran sebuah pelaksanaan daripada aturan, ajaran juga ideologi pada zaman dahulu. Kita contohkan di sini Piagam Madinah ya. Bisa kita lihat di sini ada Piagam Madinah ya, di mana ini nasionalisme ala Nabi dalam Piagam Madinah. Jadi bagaimana Nabi itu mencintai negara Madinah pada saat itu ya.
Nah, ini ada beberapa undang-undang yang dicetuskan di dalam Piagam Madinah. Ya, tidak hanya nasionalisme, Nabi Muhammad mengajarkan juga keadilan dan kesetaraan untuk umat beragama. Nah, itu bisa menjadi contoh bagi kita ya untuk sekarang ini ya. Menjadi contoh bagi kita untuk sekarang ini bagaimana kita membangun sebuah nasionalisme, ya kan? Nasionalisme yang mengajarkan keadilan dan kesetaraan yang tentunya ketika kita belajar sejarah pada zaman dahulu, terutama pada zaman Nabi yang ada di Madinah, itu bisa kita lihat dalam Piagam Madinah. Lalu kita tarik sebuah analisa atau kesimpulan bahwa ketika kita ingin membangun rasa nasionalisme, maka kita harus membuat halnya seperti ini ya, bagaimana membangun keadilan, kesetaraan seperti yang Nabi lakukan pada zaman dahulu. Nah, inilah tentunya ada kombinasi ya antara aktor pada zaman dahulu dengan peneliti sekarang ini ya. Maka dari itu penting sekali kita memahami studi Islam itu melalui kajian sejarah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kajian antropologi. Ya, kita ketahui bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi fisik, kehidupan sosial maupun kebudayaannya. Ya. Nah, pendekatan antropologi ini dalam memahami agama itu menurut Abu Dinata dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ya, jadi antropologi itu tentang mempelajari manusia baik dari kehidupannya maupun sosial budayanya. Dan juga ketika kita hubungkan dengan studi Islam, maka bagaimana praktek keagamaan Islam terutama ya yang berkembang di masyarakat ya, karena sekarang ini kita ketahui bahwa praktek keagamaan di Jawa terutama ya itu banyak sekali orang yang kenduren. Ada yang di Jogja seperti ini ya, ini tradisi Maulid Nabi ini yang di bawah ini ya. Tradisi Maulid Nabi ini tradisi biasa yasinan ataupun kenduren yang ada di Jawa. Nah, ini adalah praktek-praktek keagamaan yang membudaya ya, praktek-praktek yang membudaya yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Nah, maka dari itu walaupun penggunaannya itu masih bersifat asumtif ya, artinya tidak membahas akidah, syariah dan juga karakteristik yang lainnya ya, atau tentang teori antropologi itu sendiri yang sebenarnya itu berasal dari barat dan sebagainya ya. Di luar itu bahwa pendekatan antropologi itu bagaimana kita melihat agama itu dipraktekkan di dalam masyarakat ya, budaya keagamaan atau budaya ritual keagamaan yang biasa dilakukan masyarakat sekitar itu seperti apa. Contoh tadi seperti yasinan, undangan, dan juga ada tadi tradisi Maulid Nabi yang modelnya seperti itu juga ya. Nah, maka dari itu di sini banyak sekali buku tentang mengajar tentang pendekatan antropologi ini juga ya, yang melihat ada juga di sini variasi agama di Jawa. Nah, itu suatu pendekatan antropologi ya, artinya ketika agama itu dilihat dari sudut pandang praktek keagamaannya ya kan, baik budaya, akulturasi antara agama dan budaya ataupun asimilasi antara agama dan budaya dan sebagainya, maka praktek-praktek seperti itu yang ada di masyarakat itu dicoba untuk dilihat, dicoba untuk didekati, dicoba untuk dianalisa ya dengan melalui pendekatan antropologi. Ya, jadi kita sudah membahas tentang 3, setelahnya akan kita bahas lagi ya, pendekatan teologis normatif, pendekatan sejarah dan juga antropologi secara singkat seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.